ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita, yang telah menyempatkan waktu, yang membuat kita berada di ruangan ini virtual, gitu ya, dalam rangka telah belajar ilmu. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabinya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Tuhan. Ya, kita langsung saja. Saya bikin komunitas ayah cerdas. Jadi memang ayah cerdas ini adalah ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk kehidupan di masa depannya itu akhirat. Jadi siapapun yang memikirkan anaknya, mempersiapkan keluarganya untuk menghadapi kehidupan akhirat itu, dia termasuk orang-orang cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan akhirat, orang yang mempersiapkan kematian. Akan seperti apa gitu nanti di akhir hayatnya. Apakah menjadi orang yang soleh ataupun tidak soleh. Apakah akan menjadi orang yang baik atau tidak. Begitupun dengan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita ini dan keluarga kita gitu ya, itu bisa di akhir hayatnya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi keluarga yang soleh atau tidak. Nah, maka ada tugas seorang ayah sebagai penanggung jawab keluarga, sebagai kepala sekolah, kepala madrasah di rumah, untuk mempersiapkan semuanya menuju akhirat. Perkenalkan, saya Abdul Aziz, alhamdulillah mendapatkan S2 sebagai Magister Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam. Lalu sudah punya 2 anak, namanya Zaid Muhammad dan Fatimah Qurrataini. Dan saya juga sebagai guru di SMP IT Budi Luhur Cimahi. Ada sebuah nasihat dari Imam Al-Ghazali yang patut kita renungkan, nasihat cinta untuk ayah dan bunda. Anak adalah amanat di tangan kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya, kedua orang tuanya akan hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan pendidiknya. Namun apabila dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan, seperti dilalaikannya hewan, pasti si anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Seorang anak tumbuh dewasa di antara kita sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Artinya, anak ini akan tumbuh kalau ayahnya soleh, insya Allah akan soleh gitu ya. Kalau ayahnya ini tidak soleh atau bahkan preman gitu ya, ya anak akan mengikuti gitu. Gaya, perilaku, cara bicaranya, cara berpikirnya. Bagaimana dengan sosok keluarga yang tidak ada ayah? Ayahnya di luar negeri ataupun ayahnya sudah meninggal dunia gitu ya. Maka sang anak akan mencontoh orang sekitarnya yang berada di dekatnya. Bisa jadi ibunya, bisa jadi pamannya, bisa jadi kakeknya gitu ya. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini yang dimaksud adalah tentu beragama Islam. Tapi tentu fitrah yang lain adalah anak ini belum Allah lupakan pikirannya, akalnya, sehingga dia akan belajar sesuatu itu dari orang sekitarnya. Dia akan belajar makan dari orang sekitarnya. Dia akan belajar berjalan dari orang sekitarnya. Dan dia akan belajar berbicara itu dari orang sekitarnya.
khususnya dari ibunya, bapaknya, ataupun orang lain yang berada di dekatnya, kakeknya. Gitu. Lalu seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja. Jadi tidak bisa begitu saja beragama, kerabatnya lah yang membiasakannya beragama. Seorang pemuda bisa jadi rajin sholat, rajin tilawah, gitu, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, gitu ya. Itu tergantung dari lingkungan. Jadi kerabat ini bisa jadi saudaranya, bisa jadi sahabat-sahabat yang mengelilingi dirinya. Siapapun yang berteman dengan orang soleh, insya Allah akan ikutan soleh. Siapapun yang bersahabat dengan orang yang tidak soleh, ya kemungkinan akan kena imbasnya, yaitu tidak soleh juga. Begitu. Yang pertama kali dilihat seorang bayi di dunia adalah rumahnya dan karib kerabatnya. Ayah dan bunda adalah dua unsur penting. Jadi harus lengkap, udah. Ayah dan bunda hadir untuk mendidik anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarun wa fir'aun wa haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat wastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Di dalam Al-Qur'an, Allah menceritakan Qarun, Fir'aun dan Haman adalah orang-orang yang luput. Maksudnya orang-orang yang sombong. Kita kenal Qarun itu adalah orang yang paling kaya di zaman Nabi Musa, gitu ya. Salah satu orang yang kaya di zaman Nabi Musa, yang dia asalnya adalah saudaranya Musa yang soleh. Lalu Allah jadikan kaya, dan kekayaannya itu melupakan dirinya, gitu ya, melupakan dirinya kepada Allah. Lalu ada Firaun juga setelah dikasih kekuasaan, lupa kepada Allah. Haman ini adalah penasehat Firaun. Nah, Haman ini adalah penasehat pembantu raja Firaun. Nah, sehingga Firaun ini menjadi lupa akan dirinya, sampai dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Gitu. Kisah Qarun, orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa, gitu ya. Qarun dihajab oleh Allah karena kesombongannya. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 78. Qarun, dia seorang yang multi talenta dan paling ulung di kalangan Bani Israel. Jadi Qarun dia ada seorang multi talenta dan paling ulung, paling pintar di kalangan Bani Israel mengenai kitab Taurat sesudah Musa dan Harun. Dengan sombongnya Qarun berkata bahwa harta yang ada padanya itu sebagai imbalan dari pengetahuan yang ia miliki. Qarun tidak menanggapi nasihat kaumnya dan melupakan karunia Allah kepadanya. Jadi Qarun ini tadinya soleh, begitu Allah terus dia minta kepada Nabi Musa untuk dikayakan, gitu, diminta didoakan kepada Allah untuk dikayakan Qarun ini. Nah, ketika sudah Allah beri kekayaan, Qarun lupa dan dia menganggap bahwa kekayaannya itu berasal dari ilmunya yang dia miliki, talentanya, gitu, yang dia miliki, kepiawaiannya, kepintarannya, gitu ya, kehebatannya. Sebenarnya terus Qarun berpura-pura tidak mengetahuinya, gitu ya, dalam kitab Taurat, bahwa sebenarnya Allah telah membinasakan bangsa-bangsa sebelumnya yang lebih kuat dan lebih mampu untuk mengumpulkan harta daripadanya. Jadi Qarun juga sudah diperingatkan oleh Allah bahwa orang-orang sebelumnya yang lebih kuat, yang lebih hebat dalam mengumpulkan harta itu ya binasa, gitu. Dan Qarun tidak berpura-pura tidak mendengar, berpura-pura tidak sadar atau tidak mengetahuinya, sehingga dia lalai dalam kekayaannya. Terus dilanjut lagi. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jadi Allah membenamkan Qarun beserta rumahnya, beserta harta bendanya. Kalau kita mungkin pernah mendengar harta karun ya. Ada cerita juga, ini juga belum bisa dipastikan. Kisah tentang harta karun itu ya
kisah Qarun pada zaman Nabi Musa gitu ya, pada zaman Nabi Musa. Dan perhiasan ke dalam bumi dengan mendatangkan longsor. Tidak ada penolong yang dapat menghindarkannya dari azab Allah dan ia pun tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi Allah yang paling Qarun yang paling kaya pada zamannya, Allah tenggelamkan, Allah inahkan, Allah musnahkan. Lalu ada Firaun yang mengingkari Allah. Firaun yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Qasas juga ayat 38. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu alatini waj'al li sarhan. Dan berkata Firaun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian dibangunlah gitu ya. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang yang pendusta. Ya. Ketika tidak kuasa lagi untuk mendebat Musa, Firaun dengan tetap bersikap sewenang-wenang berkata, wahai masyarakat sekalian. Jadi Firaun ketika mendebat Musa dengan Harun gitu kalah gitu ya pada masa itu. Lalu dengan sombongnya Firaun berkata kepada masyarakat, aku tidak mengetahui adanya Tuhan selain diriku, kata Firaun. Kemudian dia memerintahkan menterinya Haman, penasehat gitu ya, untuk menyewa seseorang agar membuat batu bata yang kemudian digunakan untuk membuat bangunan dan istana yang tinggi sekali. Ya, kenapa dibuat bangunan yang tinggi? Agar Firaun dapat naik dan melihat Tuhan yang diserukan oleh Musa. Jadi ketika naik di atas gedung, di atas istana, di atas menara yang sudah dibuat, Firaun tidak melihat apa-apa. Firaun hanya melihat ya langit yang penuh dengan bintang saja begitu ya. Tidak melihat Tuhan yang jauh. Nah, dengan sombongnya ketika Firaun balik lagi ke masyarakat ya berkata demikian, tidak ada Tuhan gitu di langit itu. Yang ada adalah aku adalah Tuhan bagi kalian. Kata Firaun begitu. Dengan kekuasaannya Firaun lupa bahwa ada Allah dan nasihat dari Musa atau dakwah dari Musa itu ditolak. Nah, apa hubungannya dengan yaitu legasi ini warisan. Wah, warisan apa? What is the best legacy for our children? Jadi warisan apa yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah harta menjadi warisan yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, atau tahta jabatan yang bisa kita wariskan kepada anak-anak? Seperti kisah sebelumnya, Qarun punya harta yang banyak dan hartanya tidak bisa diwariskan kepada anak keturunannya walaupun banyak gitu ya. Karena Allah tenggelamkan semuanya. Dan ini bisa diambil hikmahnya, harta bukanlah warisan yang terbaik gitu. Justru harta akan melalaikan anak-anak kita. Yang kedua adalah tahta jabatan raja gitu kan. Sekarang presiden, gubernur atau CEO gitu ya. Itu kan tahta jabatan. Apakah itu yang akan menjadi warisan bagi anak-anak kita? Nah, ada harta, tahta, dan menata. Harta, tahta, menata. Maksudnya menata ini adalah menata diri dan menata orang lain. Bisa masuk ke dalam kategori pendidikan. Jadi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, perbuatan mendidik. Nah, sebaiknya ini yang diwariskan kepada anak-anak kita gitu. Apakah tidak boleh mewariskan harta? Boleh gitu ya. Boleh mewariskan harta, boleh mewariskan tahta, tapi jangan lupa ya, itu hanya penunjang gitu. Harta tahta itu adalah penunjang bagi kita, bagi anak-anak kita untuk terus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang paling utama adalah pendidikan. Nah, pertanyaannya, pendidikan yang seperti apa yang harus diwariskan kepada anak-anak kita gitu ya? Apakah pendidikan tentang
bagaimana mencari uang sebanyak mungkin? Apakah pendidikan bagaimana menjadi seorang profesor? Apakah pendidikan bagaimana menjadi seorang montir yang hebat? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang akan menyelamatkan dirinya, menyelamatkan anak-anak kita di dunia sampai akhirat. Itu yang utama. Pendidikan agama akan membawa tahta dan harta ini bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan sampai akhirat nanti. Itulah yang utama, pendidikan agama. Menjadi warisan terbaik bagi ayah, bagi orang tua kepada anak-anaknya. Supaya ada tahta, ada harta yang ditinggalkan, itu akan dipergunakan sebaik mungkin demi kemaslahatan diri dan keluarga dan masyarakat. Nah, apa makna pendidikan menurut Imam Al-Ghazali? Makna pendidikan sama seperti pekerjaan petani yang mencabut duri-duri dan menyanyi rumput-rumput liar agar tanamannya tumbuh sehat dan mendapat hasil panen yang maksimal. Nah, orang tua yang melalaikan anak mereka di waktu kecil menyebabkan anak tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka dan tidak dapat memberi manfaat kepada orang tua mereka. Dari Imam Al-Ghazali ini, ya kita mendidik anak, makna pendidikan sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya sekolah, bukan hanya universitas, tapi justru pendidikan itu jauh lebih luas, berawal dari keluarga. Pendidikan itu berawal dari keluarga, semua orang bisa jadi guru, dan semua orang bisa membawa orang itu menuju kebaikan atau kepada keburukan. Termasuk ayah, ibu, gitu ya, ayah, bunda, adalah pendidik. Pendidik bagi siapa? Pendidik bagi anak. Nah, tugasnya adalah menjaga supaya rumput-rumput liar, kemaksiatan, kejahatan yang ada di sekitar rumah, di sekitar kita tidak merusak tumbuh kembang anak-anak kita. Ketika dijaga, insya Allah anak kita akan tumbuh maksimal. Begitupun dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jadi manfaatkan ketika anak-anak kecil, ya manfaatkan anak-anak kecil itu diberikan pendidikan yang terbaik, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dewasa itu menjadi orang yang baik, soleh, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak akan merugikan orang lain, dan justru akan memberikan manfaat kepada orang tua mereka, justru akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya pendidikan adalah hak anak atas kedua orang tuanya, bukan pemberian maupun hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tua sebagai tanggung jawab yang sempurna. Mereka berdualah yang memberi pengaruh sangat besar dalam kehidupan si anak. Nah, dari situlah perlu ada usaha dan kerja keras secara terus-menerus kontinu dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahan mereka dan membiasakan mereka mengerjakan kebaikan. Bersegeralah dalam mendidik anak sebelum kalian disibukkan oleh berbagai kesibukan. Sebab semakin pandai akal orang dewasa, maka hatinya pun akan semakin sibuk. Artinya, kita sebagai orang tua, gitu ya, sebagai orang tua, semakin pintar diri kita, semakin sibuk, gitu ya. Katakanlah, ada seorang dosen, gitu ya. Dosen ini sangat pintar, nah sehingga saking pintarnya, saking cerdasnya, dia banyak amanah di kampus, begitu kan. Banyak amanah di kampus, gitu ya. Ngadain seminar, nulis buku, dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi karena sibuk di luar, lupa dengan anak-anak yang ada di rumahnya, gitu kan. Makanya ketika punya anak kecil, sebisa mungkin, gitu ya, sebisa mungkin orang tua, ayah dan bunda, di tengah-tengah kesibukan menyempatkan diri mendidik anak, gitu ya, mendidik anak, jangan sampai anak itu tumbuh tanpa ada pendidikan dari ayah.
Bersegeralah dalam mendidik anak sebelum kalian disibukkan oleh berbagai kesibukan. Sebab semakin pandai akal orang dewasa, maka hatinya pun akan semakin sibuk. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada akun Afida Ikawati, Bunda Afida Ikawati. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bunda Eti Andri Winarsi. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Nurul. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Bunda Wanda Ladibarta gitu ya. Wanda, Bapak ya kalau nggak salah, mohon maaf ya. Ini namanya gitu ya, membingungkan. Ya selamat datang pada akun atas nama Wanda Ladibarta. Ya kita lanjut lagi ayah bunda, sahabat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Qutb pernah berkata, sesungguhnya aku percaya akan kekuatan ilmu dan pengetahuan, tetapi aku lebih percaya pada kekuatan pendidikan. Jadi pendidikan ini kan tadi maknanya adalah bagaimana merencanakan, mengubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Itulah makna pendidikan. Jadi dari situlah, dari mulai pendidikan sehingga akan melahirkan kekuatan ilmu dan pengetahuan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan adab, pendidikan akhlak gitu. Nah, ada dialog orang tua dan anak dalam Al-Qur'an, ada 17 dialog dalam 9 surat gitu ya. Ada surat Al-Baqarah, Al-An'am, surat Hud, Yusuf, Maryam, Al-Qasas, Luqman, As-Saffat, Maryam, Al-Qasas, dan Al-Ahqaf. Ya. Dari 17, 14 diantaranya itu dialog antara ayah dengan anak. Mulai dari Ibrahim dengan anaknya, ada Ibrahim dengan bapaknya, ada Yusuf dengan bapaknya, ada ya Yakub dengan Yusuf, Yakub dengan anak-anak gitu ya. Ada apa ya, bapak di daerah Madian dengan anak-anaknya begitu ya. Rata-rata kebanyakan itu dialog yang disampaikan di dalam Al-Quran itu antara ayah dengan anak gitu. Ini bisa menggambarkan semestinya hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada anak, ayahlah yang lebih berperan. Walaupun penelitian menghasilkan sebuah pernyataan bahwa bahasa ibu, percakapan ibu lebih banyak dibandingkan bapak gitu ya. Tapi kita harus ketahui bahwa ibu itu mengajarkan kasih sayang, ibu itu mengajarkan tentang pemberian dan lain sebagainya. Nah, lalu di manakah keteguhan akidah? Oh, gitu ya. Keteguhan akidah semestinya diajarkan oleh bapaknya yang memang sifat tegas, sifat ego gitu ya, ego sebagai seorang laki-laki, mempertahankan pendapat itu ada pada seorang ayah. Nah, ketika pendidikan akidah, pendidikan agama, mestinya ayah lebih berperan. Lebih berperan seperti Luqman gitu ya. Luqman kepada anak-anaknya, la tusyrik billah gitu ya. Janganlah kamu berlaku syirik kepada Allah. Nah, itu kan dialog antara ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak gitu. Nah, semestinya kita sebagai bapak, sebagai ayah di tengah-tengah kesibukan kita sebagai pegawai, pengusaha, menyempatkan diri untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, menjadi anak-anak yang baik di waktu kecilnya hingga dewasa. Ada 14 dialog antara ayah dengan anak, ada 2 dialog ibu dengan anak, ada 1 dialog orang tua. Orang tua itu artinya tidak diketahui ini ayah atau ibu, cuma diceritakan itu orang tua. Orang tua terhadap anak. Jadi situ ada ayah dan ibu, kedua orang tua dengan anak. Gitu. Jadi tidak salah satu ya, tidak salah satu. Cuman satu surat Al-Ahqaf ayat 17, kedua-duanya berkata kepada anak. Nah, hubungannya dengan
judul webinar kita hari ini, kita tentu harus tahu siapa sih Luqmanul Hakim ini gitu. Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman seorang hakim, Luqman seorang yang memiliki ilmu hikmah gitu. Siapakah hingga Al-Qur'an mengabadikan kisahnya? Apakah dia seorang nabi atau bukan, kan begitu. Kenapa harus patut dicontoh? Nah, Luqmanul Hakim dari berbagai riwayat gitu ya. Beda-beda gitu ya. Beda-beda dalam riwayatnya. Hamba yang arif dan bijaksana. Ada yang mengatakan Luqman bin Unaka bin Sadun, berbagai riwayat bahwa Luqman adalah budak Habsyi gitu ya. Kata Khalid Aribi, Zada Luqman adalah seorang budak hitam dari Habasyah, tebal kedua bibirnya dan lebar kedua telapak kakinya. Ada yang mengatakan juga Luqman bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Nubia, wilayah di Mesir Selatan di sepanjang sungai. Seorang budak dan tukang kayu dari Habasyah alias Ethiopia, Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, Luqman adalah anak laki-laki saudara perempuan Nabi Ayub yang menikah dengan anak laki-laki adik perempuan ibunya. Jadi keponakannya Nabi Ayub. Luqman adalah keponakan Nabi Ayub. Jadi Luqman ini memiliki sepasang bibir tebal lagi kasar dengan rupa hitam. Luqman juga adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud dan Luqman berasal dari Sudan. Said bin Musayyab gitu ya. Jadi banyak riwayat yang berbeda-beda. Tidak terlalu penting apakah dia budak hitam atau tidak. Tidak terlalu penting apakah dia berkulit putih atau tidak begitu ya. Yang pasti Luqman ini bukan seorang nabi yang bisa kita contoh nasihatnya kepada anak-anaknya gitu ya. Karena kita juga adalah bukan seorang nabi begitu. Kita bukan seorang nabi, kita hanya orang biasa yang mudah-mudahan Allah karuniakan hikmah di sepanjang hidup kita. Sama halnya seperti Luqman. Luqman juga adalah orang biasa yang Allah ilhamkan. Ya, mohon izin, saya membuka videonya dari HP ya. Ya benar yang dirahmati Allah. Mungkin bisa dilihat. Dilihat dari layar yang satu lagi. Lalu apa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqman Nur Hakim? Yang pertama adalah pelajaran tentang selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Luqman ini adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, pelajaran, gitu ya, mempunyai akidah yang benar, memahami dasar-dasar agama Allah dan mengenal akhlak yang mulia. Jadi Luqman merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta. Merasakan ketika dia merasakan kehadiran Allah, merasakan kekuasaan Allah di alam semesta, maka Luqman ini menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, sebab Allah akan menganugerahkan pahala yang banyak karena syukurnya gitu ya. Jadi ia merasa dirinya sangat bergantung kepada nikmat Allah, sangat bergantung kepada Allah. Nah, siapa yang melakukan sholat 5 waktu berarti ia bersyukur kepada Allah, dan orang yang berdoa untuk kedua orang tuanya setiap selesai sholat,
ia telah bersyukur kepada keduanya. Sufyan bin Uyainah. Menurut beliau, siapapun yang melakukan sholat 5 waktu, berarti dia bersyukur kepada Allah, karena sholat ini berhubungan dengan Allah, antara dirinya dengan Allah. Lalu ketika selesai sholat, siapapun yang berdoa untuk kedua orang tuanya gitu ya, ya Allah, mohon ampun kepada kedua orang tua kami, karena mereka telah menyayangi gitu ya, telah menyayangi, telah mendidik gitu ketika kita kecil. Nah, setiap selesai sholat, maka ia bersyukur kepada keduanya. Jadi memberikan pahala kepada kedua orang tuanya, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Mengajarkan sholat pada anak, tahapan mengajarkan sholat ada banyak tahapan, ada banyak cara gitu ya. Ada banyak cara, silakan untuk dipilih begitu ya. Nah, ada tingkatan perintah untuk sholat apabila anak sudah mulai mengerti dan mengerti mana arah kanan dan arah kiri. Jadi minimal begitu ya, beda-beda ya, setiap anak mau mengerti dan mengetahui mana arah kanan dan arah kiri itu beda-beda. Ada yang memang sudah 5 tahun, atau 6 tahun, ada 7 tahun, ada yang bahkan dari 3 tahun, beda-beda. Gitu. Nah, di dalam sebuah riwayat, tingkatan mengajarkan sholat kepada anak itu mulai dari usia 7 tahun. Ketika akalnya sudah penuh, sudah mapan ya begitu ya. Mulai dari rukun sholat, kewajiban sholat, dan pembatas sholat. Itu dimulai dari usia 7 tahun. Dan kalau anak usia 7 tahun sampai 10 tahun tidak sholat, maka ada ancaman pukulan. Nah, Rasulullah tidak menjelaskan pukulan, mohon maaf ya, saya belum mengetahui pukulan yang seperti apa gitu ya, yang semestinya dilakukan sebagai ayah kepada anak ketika usia 10 tahun itu masih malas-malasan sholat gitu ya. Sejatinya mudah-mudahan pukulannya juga pukulan yang ringan saja, dan sifatnya hanya untuk mengingatkan untuk sholat. Lalu keempat, melatih anak untuk ke sholat Jumat. Di masa yang tidak pandemi, ada yang normal-normal saja, itu ajaklah anak-anak ke masjid gitu ya, untuk melaksanakan sholat Jumat maupun sholat-sholat wajib yang lainnya. Supaya apa? Supaya terbiasa gitu ya. Anak-anak terbiasa datang ke masjid gitu ya. Dengan cara ya diajak dengan baik-baik. Jadi jangan sampai dipaksa gitu ya. Kalau dipaksa biasanya akan menimbulkan trauma kepada anak gitu ya. Ada kisah seorang anak dimarahin oleh DKM dengan kata-kata yang kasar, keras gitu ya, kisahnya gitu. Sampai dewasa nggak pernah sholat ke masjid gitu ya. Baru ketika dewasa usia kurang lebih berapa tahun ya, udah berkeluarga lah, udah ya 40 tahun ke atas lah. Dia baru menginjakkan lagi ke masjid. Jadi hanya mengatakan, saya baru kali ini masuk lagi ke masjid, sholat jamaah lagi ke masjid. Kenapa? Ya karena dulu waktu kecil masuk masjid dimarahi oleh DKM. Jadi kan itu menimbulkan trauma. Nah, alangkah baiknya ayah, bunda gitu ya, melatih anak untuk ikut sholat Jumat, ikut sholat di masjid dengan cara yang baik dan menyenangkan. Ya, tidak. Terus mengajak untuk melaksanakan sholat malam, dibangunkan gitu ya, sepertiga malam terakhir gitu ya. Ataupun pas saat bulan puasa kan bangun tuh jam 3 ya, diajaklah untuk dibiasakan untuk melakukan sholat istikharah, menemani anak ketika sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya adalah pembentukan aktivitas ibadah adalah pelengkap pembentukan akidah, sebab ibadah merupakan bibit utama untuk akidah. Supaya penanaman akidah di dalam jiwa menjadi subur, harus diserami dengan air ibadah dengan segala bentuk dan ragamnya. Hanya dengan itulah akidah dapat tumbuh subur di dalam hati dan kokoh dalam menghadapi badai kehidupan. Ini menurut Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi aktivitas ibadah adalah pelengkap, pelengkap pembentukan akidah. Yang diutamakan adalah akidah dulu, baru akidah. Setelah akidahnya bagus, akidahnya kuat,
baru dia akan melaksanakan ibadahnya dengan baik gitu ya. Karena akidah ini kan tentang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu rasulullah. Jadi aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan. Bagaimana diri kita akan sholat kalau kita tidak yakin bahwa Allah adalah Tuhan gitu kan? Bagaimana kita akan sholat dengan sempurna dengan khusyuk kalau kita tidak yakin bahwa Allah adalah pelindung, Allah adalah penguasa bumi dan langit gitu ya. Jadi yang diutamakan adalah akidah, keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah gitu, sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kedua yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, jangan berbuat syirik gitu. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, memberi hikmah kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kewajiban ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasihat dan pelajaran, sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan terhindar dari kesesatannya. Iman tidak dapat diwariskan, tapi dapat diwasiatkan. Layaknya Luqman berpesan dan berwasiat kepada putranya sebagai orang yang paling disayangi dan paling berhak diberi pengetahuan yang paling utama. Jadi Luqman, iman, la tusyriki ya. Nah, di sebuah riwayat bahwa anak dalam keadaan kita itu artinya kan anak ini dia ada alam rahim sebelum lahir ke dunia sudah ditanya oleh Allah bahwa bukankah aku adalah Tuhanmu? Kata bayi yang di dalam kandungan, ya betul, sodakta gitu ya. Apa yang kamu katakan, apa yang Allah katakan benar gitu ya. Nah dari situ fitrahnya adalah agama Islam. Lalu siapa yang membaca Yahudi, Nasrani, Majusi? Tentu orang tuanya. Kaitannya dengan diwariskan gitu ya. Artinya memang diwasiatkan. Kalau wariskan berarti kan ada dari ayah turun ke anak gitu ya. Kalau wasiatkan kan nasihat. Jadi Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, kepada putranya, ya, anaknya yang paling disayangi untuk tidak berbuat syirik kepada Allah. Poin utama gitu ya, poin utama supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat gitu ya. Tidak akan ada perubahan pada realita yang sudah rusak dan melenceng dari manhaj Allah tanpa kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa pembangunan dan tidak akan ada pembangunan tanpa persiapan, pembinaan dan pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Wahid. Maksudnya adalah perubahan yang besar di masyarakat, gitu ya, kekuatan besar di masyarakat itu tidak akan lahir dari sebuah pembangunan, gitu ya. Katakanlah peradaban bangsa Indonesia, gitu. Tidak akan lahir tanpa ada pembangunan, tanpa ada fasilitas pemerintah, gitu ya. Tidak ada fasilitas sarana prasarana, tidak ada fasilitas keuangan dan sebagainya. Pembangunan gitu ya, pembangunan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, dan tidak akan ada pembangunan tanpa persiapan dan tidak ada persiapan tanpa pembinaan. Nah, terakhir adalah pendidikan. Pendidikan ini adalah bagaimana mengubah perilaku seseorang gitu ya. Dengan tujuan gitu ya, dengan tujuan untuk menjadi anak yang baik, orang-orang yang baik gitu. Nah, jadi ini kembali kalau bisa kita ambil hikmahnya, peradaban itu muncul ketika peradaban baik berawal dari pendidikan yang baik, gitu ya. Jadi peradaban yang bagus berawal dari pendidikan yang bagus. Maaf ya. Selanjutnya, kawasan yang paling subur untuk pembangunan pendidikan adalah masa kanak-kanak yang merupakan masa terpanjang pada masa anak-anak aktif, polos, dan fitrah. Pada waktu yang cukup panjang ini, pendidikan dapat menanamkan seperangkat nilai ke dalam jiwa anak dan menuntun anak ke arah manapun yang pendidik kehendaki, serta mengenali kemampuan dan potensi anak pada masa depan.
Kenapa dikatakan masanya yang terpanjang? Kita lihat dari mulai pendidikan itu berawal bagi saya pendidikan itu berawal ketika ruh ditiupkan ke dalam janin usia 4 bulan. Di saat itulah pendidikan anak dimulai. Jadi ketika anak di dalam rahim, orang tuanya yang akan menjadi pendidik gitu ya. Ibunya gitu ya dalam kandungan, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik gitu ya. Sering diajak ngobrol gitu, sering dielus-elus, sering disayang-sayang oleh ibunya gitu. Itu juga sebuah pendidikan kepada anaknya di dalam alam rahim. Ketika lahir gitu ya, anak dan ayah, ibu dan ayahnya gitu, memangkunya, memeluknya, mencintainya, memberikan makan gitu, memberikan perkataan tauladan yang baik itu adalah pendidikan. Sampai TK, SD, SMP, SMA begitu ya. Sampai dia bisa mandiri, sampai akil balik. Itu kurang lebih usia 15 tahun. Jadi dari 0 sampai 15 tahun itu ada waktu 15 tahun bagi orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Karena ketika 15 tahun bagi seorang laki-laki itu kan sudah akil balik. Namanya akil balik artinya dia sudah harus bisa hidup mandiri gitu. Harus bisa hidup mandiri gitu ya, tidak disuruh-suruh lagi, dia mencari penghidupan sendiri begitu. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan sampai dia menikah, usia menikah, baru dia bisa hidup mandiri. Oke, menanamkan akidah pada anak ada 5 dasar asas dalam menanamkan akidah. Ada yang talqin, ya, talqin itu menuntun anak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada yang menanamkan cinta kepada Allah, jadi satu mentalkin la ilaha illallah gitu ya. Pada waktu anak mulai berbicara di usia 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun ya. 1 tahun juga sudah bisa, tapi sebagian rata-rata 2 tahun, 3 tahun ke atas lah. La ilaha illallah. Lalu menanamkan cinta kepada Allah. Diperkenalkan Allah bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, bahwa Allah lah yang menciptakan anak. Lalu diperkenalkan Nabi. Jadi menanamkan cinta kepada Nabi, keluarga beliau dan para sahabat beliau gitu ya. Dikenalkan Nabi supaya anak ini punya idola, idolanya adalah Rasulullah, bukan orang lain. Gitu ya. Yang namanya idola itu kan artinya ingin meneladani sang idola. Biasanya kalau orang jadi idola itu akan dituruti segala tingkah lakunya. Nah, ketika idolanya Rasulullah, anak mengidolakan Rasulullah, maka dia akan meniru gerakan, perilaku, cara berpakaian, cara berbicara Rasulullah. Gitu. Maka ikatlah anak kecil dengan pribadi Rasulullah. Karena beliaulah manusia paling sempurna, idola dan tokoh tak tergantikan yang paling layak untuk diikuti dan ditiru. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak kecil. Ini ada di pembahasan selanjutnya di webinar 04. Bisa dilihat di YouTube Ayah Cerdas, ada webinar 04, Ayah Ajari Aku Cinta Al-Quran. Yang sebelum mengajarkan huruf, sebelum mengajarkan bahasa Arab, sebelum mengajarkan pengertian dari Al-Quran, maka terlebih dahulu ada mengajarkan cinta Al-Quran kepada anak kecil. Yang terakhir, pendidikan untuk tetap teguh dan rela berkorban demi akidah. Jadi, pendidikan untuk tetap teguh dan rela berkorban demi akidah. Apapun yang terjadi, gelombang apapun yang terjadi, misalkan kemiskinan, wabah, lalu apa lagi ya, kemaksiatan yang ada di sekitar kita melanda anak gitu ya. Nah, tugas orang tua adalah meneguhkan akidah bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, bahwa Allah menguasai dunia dan akhirat, bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah, bahwa Allah adalah tempat berlindungnya anak-anak gitu ya. Wabah penyakit datang gitu kan. Terus kemiskinan datang, terus kemarau panjang datang. Maka yang harus diutamakan adalah yakin kepada Allah bahwa Allah tahu bahwa Allah lah yang mengendalikan segala macam musibah itu dan Allah lah tempat perlindungan kita. Gitu.
Cukup panjang gitu ya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Pembahasan tentang pendidikan anak ini. Semoga tidak bosan mendengarkannya dan mudah-mudahan ada hikmahnya begitu ya. Ini sudah pukul 11. Ayah bunda, bantulah anak untuk menghafalkan dan memahami hadis ini. Setidaknya, kalaupun tidak hafal, setidaknya paham gitu ya. Ada orang yang menghafal, ada orang yang paham gitu ya. Apalagi hafal dan paham. Ini sebuah kisah dari Ibnu Abbas gitu ya. Pada suatu hari, aku dibonceng di belakang Nabi SAW. Dia bersabda, "Hai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya engkau menemukan Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seluruh manusia apabila berkumpul untuk memberi manfaat, mereka tidak akan dapat melakukannya selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberi mudarat, mereka tidak akan dapat melakukannya selain dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atasmu. Pena telah diangkat dan tinta di buku catatan telah kering." Jadi artinya ini kisah ketika dalam perjalanan Rasulullah ya waktu itu jadi Ibnu Abbas menemani Rasulullah berpergian, lalu Ibnu Abbas dinaikkan ke dalam tunggangan Rasulullah, dibonceng gitu ya di belakangnya sambil berjalan. Rasulullah sambil memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas ketika waktu kecil. Jadi diajarkan tentang jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Di usia kurang lebih usia 7 tahun lah ya, akalnya sudah matang gitu ya. Akalnya sudah matang di usia 7 tahun. Jadi sebagai ayah bunda ketika dalam perjalanan baik ke luar kota ataupun ke luar negeri ataupun perjalanan menuju tempat rekreasi, usahakan sepanjang jalan itu setidaknya memberikan pelajaran kepada anak-anak gitu ya. Kalau lihat dari kisah ini, itu memberikan pelajaran jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Nasihat yang ketiga dari Luqman kepada anaknya adalah berbakti kepada orang tua. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayya masir. Jadi ini perintah berbakti kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi Luqman sebagai ayah itu memerintahkan, menasihati, mewasiatkan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, kepada dirinya, kepada ayahnya gitu ya. Dengan cara ya berbuat baik gitu ya. Nah, apabila kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka ya diberikan contoh gitu. Maka kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita. Ayah bunda harus berbakti kepada ibu bapaknya supaya dicontoh oleh anak-anaknya begitu ya. Tauladan adalah metode yang terbaik untuk mengajarkan sebuah ilmu, mengajarkan sebuah adab kepada anak-anak. Nah, berbakti kepada orang tua memiliki dampak yang besar dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Di akhirat akan menghapus dosa di dunia dan menjadi sebab masuk surga. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka untuk dipanjangkan usianya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung tali persaudaraan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada sebuah kisah ya, ini di surat Luqman ayat 15 gitu ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, ya jangan diikuti gitu. Jangan diikuti. Misalkan orang tua
memerintahkan kita untuk menyembah patung atau memerintahkan kita untuk menyembah matahari, maka sebagai anak tidak boleh dituruti. Kan ada banyak kisah orang tua dengan agama. Ketika anaknya Islam dan orang tua ingin anaknya kembali kepada selain Islam, ya jangan diikuti. Secara akidah itu jangan diikuti. Tapi secara perlakuan baik, berkata baik, memberi hadiah dan sebagainya, itu tetap diwajibkan sebagai kewajiban anak kepada orang tua. Jadi seorang anak dilarang mentaati ibu bapaknya jika mereka memerintahkan untuk menyekutukan Allah atau melakukan dosa yang lain. Namun Allah memerintahkan agar seorang anak tetap bersikap baik kepada ibu bapaknya dalam urusan dunia. Urusan dunia itu yang menghormati, menyenangkan hati, memberi pakaian, tempat tinggal yang layak, gitu, memberi makan, gitu ya. Memberi uang, memberi apapun lah itu dalam hal yang sifatnya dunia. Sebagai bakti anak kepada orang tua. Yang keempat, Allah Maha mengetahui. Ini sudah pukul 11 lebih 5 menit. Sudah 1 jam. Masih banyak yang saya sampaikan. Setidaknya saya akan percepat gitu ya, akan percepat supaya karena jam 11.30 ya, supaya ada tanya jawab, barangkali ada tanya jawab dari ayah bunda, supaya bisa lebih fleksibel. Saya akan percepat. Yang keempat, Allah Maha mengetahui. Hai anakku, sesungguhnya tidak ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi. Niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi diajarkan kepada anak sebaik apapun perilaku atau amalan yang dilakukan, itu sekecil apapun amalan yang dilakukan, Allah tahu. Sedekah kecil pun Allah tahu. Perbuatan tersembunyi gitu, yang disembunyikan di dalam pakaian pun juga Allah tahu. Nah, itu diajarkan supaya dia sadar dimanapun berada Allah tahu. Seandainya amal sekecil biji sawi itu dibentengi dan ditutupi, berada di dalam batu besar yang membisu atau hilang dan lenyap di kawasan langit dan di dalam bumi, sungguh Allah pasti akan menemukannya. Itu terkait pelajaran tentang Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Jadi anak diberikan nasihat, nah dimanapun kamu berada, Allah tahu tentang apa yang kamu lakukan. Nah, ketika dia merasa diawasi, maka dia akan menjaga sikap, akan menjaga kata-kata, akan menjaga perbuatan untuk selalu baik. Karena apa? Karena ada Allah yang mengawasi gitu ya. Kita sebagai orang tua tidak mungkin menjaganya 24 jam. Pasti ada saat-saat lepas dari orang tua. Anak kita bisa jadi sekolah, bisa jadi bermain, dan orang tua tidak bisa mengawasinya. Maka pelajaran tentang bagaimana Allah itu Maha melihat itu menjadi penting agar anak itu dimanapun berada bisa terus berbuat baik, bisa terus merasa diawasi. Yang kelima, mendirikan salat, amal ma'ruf nahi mungkar, dan sabar agar mendapat ridha Allah. Jadi yang sebelumnya adalah tentang akidah, la tusyrik billah gitu ya, jangan bersyirik kepada Allah. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua jangan berbuat syirik kepada Allah gitu ya. Yang ketiga itu selanjutnya berbuat baik kepada orang tua gitu ya. Yang keempat, Allah Maha melihat. Nah, baru mendirikan salat itu adalah perintah yang kelima. Nasihat yang kelima, salat itu adalah nasihat yang kelima, bukan yang pertama. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ajari dulu akidah baru salat gitu. Kuatkan dulu akidah baru salat. Nah, mendirikan salat, amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, dakwah gitu ya, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi melarang orang lain untuk berbuat jahat. Gitu. Itu pelajaran yang kelima. Dan sabar. Sabar maksudnya adalah tentu ketika kita salah, ketika anak itu berbuat baik kepada orang lain, ketika anak itu berselancar di masyarakat, gitu ya, pasti ada yang mengganggu, gitu ya. Ada orang jahat, ada musibah, gitu ya, ada pandemi, ada orang yang ingin mencelakai.
maka sabarlah yang menjadi penolong utamanya. Mendirikan salat, amal ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar agar mendapat ridho Allah. Di dalam ayat ini selalu mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, lengkap dengan batasan fardu dan waktunya. Berusaha mengajak manusia mengajarkan perbuatan baik yang diridhai Allah, berusaha membersihkan jiwa serta mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan dosa. Banyaklah ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi berbuatlah sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Itu juga diajarkan kepada anak-anak kita. Diwasiatkan udah. Jadi ujung-ujungnya adalah ayah bunda membiasakan anak untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi anak dibiasakan untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, gitu ya. Dalam segala urusan, dalam segala kesulitan, gitu ya. Dan Rasulullah juga pernah mencontohkan jika hati risau, ya berzikir kepada Allah dengan salat, dengan sabar, dengan tilawah, gitu ya, dan sebagainya. Yang ujungnya adalah membersihkan hati, tazkiyatun nafs, gitu ya. Yang keenam, jangan bersifat sombong. Jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Maka biasakan anak untuk menghadapkan wajahnya ke arah mereka yang diajak berbicara. Jadi anak diajarkan hubungannya dengan manusia ketika ada yang berbicara, gitu ya. Ketika berhadapan dengan orang lain, jangan mengangkat kepala setinggi mungkin, gitu ya. Jadi jangan bersifat sombong lah, jangan memiliki sifat sombong. Jangan berjalan angkuh, gitu ya. Yang memalingkan wajah, gitu dan sebagainya. Nah, anak itu tentu akan melihat ayahnya. Nah, ayahnya juga harus seperti itu, tidak sombong di hadapan anak-anaknya. Kalau anak-anak mengajaknya berbicara, ya dengarkanlah sebaik mungkin, gitu. Supaya anak juga mencontoh perilaku ayahnya, gitu. Jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong. Jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak adalah perhatian terhadap perilakunya, menurut Ibnu Al-Qayyim. Karena seorang anak tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh pembimbingnya pada masa kecil, seperti murka, marah, keras kepala, sensitif, terburu-buru, mudah terpancing, ambekan, mudah tersinggung, dan serakah. Itu ya harus dididik dari kecil gitu. Ya. Akan menjadi tabiat dan perilaku yang tertancap kuat. Jadi, kalau sifat-sifat tercela yang tadi disebutkan dibiarkan, ketika dewasa akan sulit baginya untuk menghilangkannya. Ada sebuah penelitian bahwa usia 0 sampai 7 tahun, otak anak itu dalam keadaan theta. Artinya dalam keadaan theta ini adalah keadaan yang pikiran bawah sadarnya itu terbuka, sehingga apapun yang dilihat, apapun yang didengarnya, itulah yang akan dia lakukan. Tanpa tahu itu salah, tanpa tahu itu benar. Makanya usia 0 sampai 7 tahun, ayah bunda sebisa mungkin di rumah itu mengajarkan tentang kebaikan semuanya. Gitu ya. Agar apa? Anak pun juga mencontohnya dengan baik. Gitu ya. Ketika dewasa juga sudah terbiasa berlaku baik. Ketujuh, bersikap pertengahan. Pertengahan saat berjalan, tidak terlalu lambat ataupun tidak terlalu cepat. Gitu ya. Tidak terlihat angkuh dan tidak terlihat sombong. Dan tidak juga terlihat merendah gitu ya. Biasa-biasa aja gitu. Tengah-tengah. Berjalanlah dengan sikap gagah dan wajar saja. Jadi tidak sombong, tidak juga merendah gitu ya. Ketika berbicara juga jangan terlalu keras, angkuh dan sombong. Nah, ini waqsida fi masya waqdud min sautika inna angkaral aswati lasaitu hamil. Jadi sederhanakanlah kamu berjalan dan gunakanlah suaramu. Semuanya berpojoknya suara ialah suara keledai. Jadi suara keledai itu keras dan menyakitkan gitu. Nah, kita ketika berbicara, anak ketika berbicara itu berbicara biasa-biasa saja gitu. Dan ayah pun juga harus mengajarkan berbicara biasa-biasa saja. Lalu
Sebuah ungkapan dari Saleh bin Abdul Qudus, orang yang engkau ajari adab di masa kanak-kanak, laksana ranting kecil yang ditanam dan disiram air, sampai engkau melihatnya berdaun dan segar. Lalu menurut Ali bin Madini, mewariskan adab kepada anak-anak lebih baik daripada mewariskan harta, karena adab dapat menghasilkan harta, kedudukan, dan cinta dari para sejawat, serta menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Wasiat yang terbaik untuk anak adalah pendidikan tentang akidah, tentang adab, tentang akhlak gitu ya. Karena seperti apa yang dikatakan Ali bin Madini, adab dapat menghasilkan harta dan kedudukan dan cinta dari para sejawat. Jadi ayah bunda, apakah tidak boleh mewariskan harta dan tahta? Boleh. Boleh mewariskan harta, tahta gitu ya, sebagai bekal hidup, mewariskan tanah, mewariskan rumah gitu ya, mewariskan jabatan dan lain sebagainya gitu ya, jabatan pimpinan perusahaan dan sebagainya. Tapi itu adalah penunjang gitu ya. Itu yang kedua, ketiga. Yang pertama adalah ya seperti yang Luqman ajarkan. Pertama dari hubungan anak dengan Allah gitu ya. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan anak dengan orang lain. Ya ada aturannya, ada urutannya. Sehingga semua hal itu akan menjaga harta dan kedudukan yang anak miliki. Bahkan Rasulullah pun menjelaskan kepada kedua orang tua bahwa hadiah dan warisan terbaik untuk anak adalah adab. Adab itu buah dari ilmu gitu ya. Sebelum beradab, berilmu dulu. Ada yang mengatakan adab dulu baru ilmu. Ya, masing-masing punya persepsi sendiri gitu ya. Dan anak akan berbuat baik kalau dia tahu bahwa itu baik gitu ya. Ada juga yang biasakan dulu baik baru tahu ilmunya. Apapun itu, mau dari adab dulu maupun ilmu, atau ilmu dulu atau adab, Rasulullah menekankan bahwa ujung-ujungnya adalah adab menjadi warisan terbaik untuk anak. Nah, kebanyakan orang belum menyadari bahwa anak-anak adalah salah satu unsur umat, hanya saja dia bersembunyi di balik tabir kekanak-kanakannya. Apabila sikap tabir itu pasti kita temukan dia, apabila kita singkap tabir itu, pasti kita temukan dia berdiri sebagai salah satu tiang penyangga bangunan. Coba ayah bunda dilihat lagi, direnungkan, kita melihat anak-anak kita gitu ya, berperilaku seperti kekanak-kanakan. Padahal kalau bisa dilihat lagi, dipahami, menurut Asy Muhammad Al-Qidir Husain gitu ya, dia salah satu tiang penyangga peradaban ini. Akan tetapi ketentuan Allah pasti berjalan, yaitu bahwa tabir tersebut tidak akan tersingkap selain dengan bimbingan dan pendidikan secara berkala, sedikit demi sedikit. Oleh karena itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan bertahap. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh dan istri-istri yang salehah. Bersama menjadi ayah cerdas, silakan di follow akun Instagram Ayah Cerdas, @ayah.cerdas, lalu ada WA-nya juga tadi sudah pada masuk. Ya, ada juga YouTube, Bitly YouTube Ayah Cerdas, silakan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya untuk menikmati video-video lainnya begitu ya. Dan di sini juga saya punya buku antologi pertama tentang guru. Khusus hari ini kan ada open pre-order Super Teacher Jilid 2, kisah tentang kisah 52 kisah tentang guru dalam hal mendidik anak siswa-siswinya. Ada harganya 69.000 kalau misalnya bagi ayah bunda yang ingin memesannya, mudah-mudahan jadi khazanah pengetahuan
untuk kita sebagai orang tua menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak kita, begitu ya. Jadi, mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah guru. Guru di mana? Guru di rumah gitu, khususnya ayah dan bunda adalah guru di rumah, begitu. Begitu, terima kasih, saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ayah bunda yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Mohon maaf kalau tidak ada yang jelas, kalaupun tidak ada yang tidak puas dengan jawabannya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih kepada Bunda Rita, Bunda Ayah Ismail Hanif, Ibu Eti Adiwinarsi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikanlah warisan terbaik untuk anak-anak kita adalah warisan pendidikan agama. Boleh mewariskan harta, tahta, jabatan, gitu ya. Tapi itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah pendidikan akidah, pendidikan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, dan pendidikan bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Mudah-mudahan anak kita menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi semesta alam. Begitu. Terima kasih. Di negara Amerika, banyak para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang hancurnya sebuah peradaban. Hancurnya peradaban sosial dan budaya sebuah bangsa. Menurut Carl C. Zimmerman, bahwa masalah sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat modern, mulai dari penurunan moral, pergaulan bebas, dan masalah sosial budaya lainnya berasal dari sebuah keluarga. Keluarga menjadi penentu nasib sebuah peradaban itu sendiri. Tahukah, keluarga dipimpin oleh seorang ayah sebagai kepala madrasahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Domisili saya di Cimahi. Aktivitas sehari-hari saya adalah seorang ayah, 2 orang anak, Zaid Muhammad dan Fatimah Qurrataini, dan juga sebagai guru SMP di Cimahi. Pengalaman saya sebagai seorang fasilitator pelatihan anak dan remaja, serta menjadi guru tingkat SMP, membuat saya untuk mendalami dunia pendidikan sebagai bagian tugas dakwah. Berbekal pengalaman mengamati perilaku anak dan keilmuan pendidikan sebagai magister manajemen pendidikan Islam, memotivasi saya untuk mencurahkan ilmu pada media sosial seperti Instagram, Facebook, grup WhatsApp, dan YouTube. Pengamatan yang saya lakukan sebagai wali kelas pada 60 siswa-siswi yang diasuh selama kurang lebih 4 tahun, hasil pengamatan terdapat 10% dari total 60 siswa-siswi memiliki masalah berat, seperti tidak mau sekolah, tidak lulus, hamil di luar ikatan pernikahan, perkelahian antar siswa, dan lain-lain. Sebagian besar anak-anak yang bermasalah ini ternyata memiliki orang tua yang bermasalah, keluarga yang berantakan, korban perceraian, korban KDRT, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan kehilangan peran ayah dalam pendidikan anak. Lembaga pendidikan yang hari ini dinamakan sekolah tidak mampu menyelesaikan atau menjadi jalan keluar bagi anak-anak yang mengalami permasalahan berat di rumah. Kedua orang tuanya lah yang harus menyelesaikan, khususnya ayah. Jadi, apa yang harus dilakukan ayah dalam anak-anaknya dalam menjaga peradaban ini? Jadilah ayah yang cerdas, ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Saksikanlah jawaban lain dari kami di Instagram @ayah.cerdas dan channel YouTube @komunitas ayah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.